Ketika sejarah hanya menuliskan nama para lelaki, ada sosok-sosok perempuan yang menjadi fondasi peradaban, mendidik tanpa sorotan, berjuang tanpa gemuruh pujian. Dari Tebu Ireng hingga Tanah Suci, lahir seorang ulama perempuan yang kiprahnya melampaui batas geografis Nusantara. Dialah Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Nyai Khairiyah Hasyim Asy'ari adalah putri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam tradisi pesantren yang menanamkan kedalaman ilmu, keteguhan adab, dan tanggung jawab sosial umat. Didikan inilah yang membentuk Nyai Khairiyah sebagai perempuan alim, tegas, dan visioner. Salah satu peran monumental Nyai Khairiyah Hasyim yang sering luput dari ingatan publik adalah kiprahnya di Haramain, Makkah Al-Mukarramah. Di Tanah Suci, Nyai Khairiyah mendirikan Madrasah Kutabul Banat pada tahun 1942, sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan. Pada masa itu, pendirian madrasah perempuan di Makkah bukanlah hal yang lazim, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah progresif dan berani. Sekolah ini kelak dianggap sebagai sekolah perempuan pertama di Makkah, mengingat sekolah Darul Hanan baru didirikan 14 tahun kemudian oleh Ratu Ifat, tepatnya pada tahun 1956. Madrasah Kutabul Banat menjadi ruang aman dan bermartabat bagi anak-anak dan perempuan untuk belajar Al-Quran, ilmu agama, dan adab Islam. Disinilah Nyai Khairiyah menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek pendidikan, melainkan subjek utama dalam menjaga peradaban Islam. Pendirian Kutabul Banat di Haramain menegaskan dua hal penting. Pertama, ulama perempuan Nusantara diakui di pusat dunia Islam. Kedua, pesantren Indonesia sejak awal memiliki visi global dan inklusif dalam pendidikan. Nyai Khairiyah membawa nilai pesantren Tebu Ireng ke jantung peradaban Islam dunia, tanpa kehilangan adab, tanpa meninggalkan identitas keulamaan. Pada 1957, Nyai Khairiyah pulang ke Indonesia setelah diminta oleh Bung Karno untuk turut memajukan pendidikan perempuan di tanah air. Nyai Khairiyah tetap konsisten mengabdikan diri dalam pendidikan dan pembinaan umat. Beliau menanamkan satu prinsip luhur, di atas ilmu ada adab. Ilmu harus melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Kepemimpinan harus melahirkan kemaslahatan, bukan keakuan. Sekembalinya menjadi pengasuh pondok pesantren Seblak, berbagai cerita hadir mengiringi dirinya. Ia dikenal sebagai guru yang menguji bacaan Al-Quran para santri laki-laki yang akan menjadi imam sholat Jumat. Ia bahkan menjadi sosok perempuan yang berani menentang pendapat seorang kiai dalam Bahsul Masail, sebuah forum musyawarah yang utamanya dihadiri oleh para kiai sepuh, guna menentukan fatwa hukum akan pokok permasalahan agama. Kendati demikian, patut diingat, Nyai Khairiyah bukan saja seorang pengasuh yang hanya berdiam diri di pesantren sembari menuntun para santrinya untuk memahami isi dari kitab Islam klasik. Ia pun terlibat aktif dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan. Selama dua periode, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1962 dan 1967 sampai 1979, ia menjadi penasihat tingkat nasional Organisasi Muslimat NU. Dari didikan dan keteladanan Nyai Khairiyah, lahir generasi perempuan pesantren yang tangguh. Salah satunya adalah Nyai Abidah Baksum, yang kelak mencatat sejarah sebagai hakim perempuan pertama di Indonesia di lingkungan pengadilan agama. Ini bukan kebetulan, ini adalah buah dari pendidikan visioner yang memadukan ilmu, adab, dan keberanian moral. Nyai Khairiyah Hasyim mengajarkan bahwa perempuan bisa alim dan mendunia, pesantren bisa lokal sekaligus global, dan Islam memuliakan perempuan melalui ilmu dan adab. Beliau adalah bukti nyata bahwa ulama perempuan adalah penjaga peradaban, bukan sekedar pelengkap sejarah. Kiprahnya dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan itu berhenti pada hari Sabtu 2 Juli 1983, ketika ia memejamkan matanya untuk selama-lamanya pada usia 73 tahun. Nyai Khairiyah memang tak seberuntung Cartini, yang buah pikirannya dibukukan dan kisah hidupnya ditulis berkali-kali. Cerita tentangnya hanya mengalir dari mulut ke mulut,
karena tradisi pesantren lebih lekat dengan tradisi lisan. Hari ini, ketika pendidikan perempuan masih diperdebatkan, nama Nyai Khairiah Hasyim hadir sebagai jawaban sejarah. Dari Tebu Ireng hingga Haramain, beliau menanam ilmu, menjaga adab, dan menyalakan cahaya peradaban. Semoga kisah beliau tidak hanya dikenang, tetapi dihidupkan kembali dalam pendidikan dan perjuangan umat hari ini.